إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله كما قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وهذا كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في حديثه الكريم قال النبي اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Ikhwatul iman, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sungguh tidak ada sidang yang lebih mulia melainkan sidang Jumat. Saking mulianya sidang Jumat ini, maka tidak ada penghormatan kepada sesama manusia kecuali pesan-pesan takwa untuk selalu meningkatkan kualitas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat kita lihat di masjid manapun, tidak ada penghormatan satupun kepada sesama hamba kecuali pesan-pesan takwa dari seorang khatib kepada jamaahnya. Dengan demikian khatib berwasiat untuk diri khatib pribadi dan kepada jamaah. Marilah senantiasa kita meningkatkan kualitas dan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita asah, setiap hari kita perdalam, setiap hari kita perbanyak. Sebab Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kita, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, agar kita selalu menambah dan memperbaiki kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadratil kiram, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah. Dengan demikian, maka satu pesan takwa yang ingin khatib sampaikan pada kesempatan kali ini adalah mari mengingat tujuan kita dihidupkan oleh Allah. Mari bersama-sama kita ingat tujuan kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada firman-Nya Allah menyebutkan illa liya'budun. Kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap aktivitas yang kita lakukan selalu kita niatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengajarkan kepada kita bahwasanya setiap amalan kullu amrin tibadin, setiap amal yang di dalamnya terdapat nilai-nilai kebaikan, akan tetapi tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, inqata'a, maka amalan itu terputus keberkahannya. Dengan demikian Nabi SAW mengajarkan bahkan sampai dengan perkara makan yang menurut kita itu adalah urusan dunia, Nabi mengatakan samillah, ucapkan, sebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Hadratil kiram yang dirahmati Allah, marilah bersama-sama kita merenung pada siang hari ini. Kita ingat bersama-sama janji kita kepada Allah yang tidak kurang 17 kali kita sebutkan. Apa janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Dalam suratul Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutarakan sebuah hadis yang di dalamnya berbunyi, idza qala, ketika seorang hamba mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala, maka Allah akan berfirman atau Allah akan mengatakan hada baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Ini janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu kita ucapkan. Apa janji kita? Ya Allah, aku tidak akan menyembah kepada selain Engkau, dan aku tidak akan minta pertolongan juga kepada selain Engkau. Maka kata Allah, kalau hambaku ini benar-benar dengan apa yang dia katakan, dia benar dengan janji yang dia ikrarkan, maka kata Allah, wali 'abdi ma sa'ala, apapun yang diminta oleh hambanya akan dituruti atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jamaah sekalian,
ketika membaca ayat ini kita renungkan betul dalam hati kita, kalau kita ini bukan siapa-siapa, tapi kita butuh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kebaikan yang kita lakukan kita niatkan karena Allah. Ada ketika seseorang dia sudah berjanji sebanyak 17 kali minimal setiap harinya, lalu ketika dia beramal bukan kepada selain Allah, dia ingkar terhadap janjinya. Dia katakan, iya karena na'budu, ya Allah hanya kepadamu aku menyembah. Tapi ketika ada panggilan hayya 'alas shalah, masih acuh tak acuh dengan panggilan ini. Lalu bagaimana janji kita dengan Allah? Ketika disebutkan laisal birra hatta tunfiqun mimma tuhibbun, Allah sudah sebutkan kita tidak akan memperoleh kebaikan yang sempurna sebelum kita mampu menginfakkan daripada rezeki yang paling kita cintai. Lalu kita menolaknya misal, lalu bagaimana janji kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Ada suatu ketika seorang hamba mendapati kesulitan dalam hidupnya, dia bukan datang kepada Allah, dia datang kepada karib kerabatnya, kepada teman-temannya, atau kepada bosnya, kepada pimpinannya, bukan datang mengeluh kepada Allah. Lalu mana kalimat wa iyyaka nasta'in? Kemana janji kita kepada Allah kalau kita hanya akan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala? Hadratul kiram, sidang Jumat yang dirahmati Allah, maka ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah ajarkan dalam surah Al-Fatihah ini, ihdinas siratal mustaqim. Jangan pernah lupa dalam doa kita agar kita diberikan jalan yang lurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita sudah terlalu banyak meminta doa, minta dikayakan, minta dinaikkan jabatan, minta diberangkatkan haji dan umrah, minta misal diberikan keluarga yang bahagia, minta anak yang soleh dan solehah, tapi kita lupa dengan doa ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, saya pengen anak yang soleh dan solehah, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki jalannya ya Allah, gimana caranya agar aku bisa mencetak anak yang soleh dan solehah. Ketika kita ingin bersedekah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah bagaimana cara sedekah agar sedekah ini benar-benar kau terima dan bukan menjadi sedekah yang sia-sia karena adanya sifat riya dalam hati. Ketika kita ingin keluarga yang bahagia, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki ya Allah bagaimana caranya agar keluarga ini menjadi keluarga yang tentram, keluarga yang nyaman, keluarga yang adem, keluarga yang bahagia. Bagaimana caranya ya Allah? Maka dalam segala hal kita minta petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, dengan demikian ketika kita benar-benar menepati janji kita kepada Allah, maka Allah tidak akan mengingkari janjinya bahwasanya masalah apapun yang kita minta akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup sidang Jumat kita kali ini, mari kita renungkan firman Allah dalam surah At-Talaq ayat yang ketiga, ayat kedua dan ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Pertama, Allah sudah janjikan kepada kita kalau kita bisa bertakwa kepada Allah, semakin baik takwanya kepada Allah, meningkat takwa kita kepada Allah, makhraja, Allah akan berikan jalan keluar dari segala problem-problem yang kita miliki. Kadang-kadang kita mengeluh, ya Allah besar sekali masalahku, tapi kita tidak pernah meningkatkan kualitas ketakwaan. Ini sebuah kesalahan. Ketika kita semakin meningkatkan ketakwaan, maka di situ Allah bukakan pikiran kita, Allah bukakan jalan bagi kita, dikenalkan kita dengan orang-orang baik. Minta dulu kepada Allah, tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah, maka mudah bagi Allah menyelesaikan segala urusan kita. Kadang-kala manusia terlalu sombong. Dia merasa kalau dia mampu menyelesaikan masalahnya, sehingga sampai-sampai dia tidak pernah curhat kepada Allah. Bagaimana dia bisa menyelesaikan masalah sedangkan masalah itu milik Allah dan hanya Allah yang mampu menyelesaikan masalahnya. Tidak hanya itu jamaah sekalian, Allah tidak hanya memberikan jalan keluar saja. Yang kedua, Allah berikan balasan, wa yarzuqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka untuk seorang hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mungkin dengan memperbanyak sholat berjamaah, dengan niat meningkatkan ketakwaan kepada Allah, kita kenal dengan tetangga yang baik, dengan tetangga yang mungkin pekerjaannya lebih mapan, sehingga kita mendapatkan info pekerjaan dari teman kita, teman yang ikut berjamaah. Luar biasa. Allah berikan jalan kita dari arah yang tidak disangka-sangka ketika kita mampu meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Hadratul kiram, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, semoga khutbah ini dapat menjadi manfaat untuk khatib pribadi khususnya dan umumnya kepada jamaah sekalian, dan kita benar-benar diberikan hidayah oleh Allah untuk dapat menepati janji kita sehingga kita menjadi orang yang bertakwa. Dan kalau kita sudah menjadi orang yang bertakwa, maka kita termasuk orang-orang yang beruntung. Amin amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Innallaha ghafurur rahim.